Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainul Arifin, calon guru penggerak angkatan 7, di mana hari ini saya akan melakukan pra-observasi kelas kepada salah satu guru di SMA Al-Hikmah Surabaya. Di sebelah saya sudah hadir Ustazah Sulis yang akan saya lakukan ketika observasi kelas nanti. Oke, Ustazah Sulis bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum, saya Sulistiawati. Alhamdulillah di SMA Al-Hikmah ini saya mengampu guru mapel PPKN untuk jenjang kelas 10 dan kelas 12. Oke, Bu Sulis, kalau nanti kita akan observasi kelas, nanti kelas yang akan kita observasi kelas berapa, Bu Sulis? Kelas 10-6. Kelas 10-6. Oke, kelas 10-6 untuk mata pelajaran PKN. Ya. Untuk durasi jam mengajar? 2 kali 45. 2 jam pembelajaran ya. 2 jam. Oke. Untuk tujuan pembelajaran sendiri seperti apa? Untuk pertemuan minggu ini, KD yang akan saya ajarkan itu KD 3.6 terkait dengan siswa peserta didik mampu menganalisis berbagai macam konflik di wilayah perbatasan Indonesia. Oke. Terkait dengan konflik ya, perbatasan. Konflik perbatasan. Apakah ada materi sebelumnya dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan Bu Sulis? Oke, tentunya ada karena ini materinya berkesinambungan ya. Sebelumnya pertemuan minggu kemarin, anak-anak telah menyelesaikan materi tentang nasionalis. Untuk mengetahui seberapa besar rasa nasionalisme generasi muda kan tentunya salah satunya dilihat dari kepedulian mereka ya terkait dengan isu-isu konflik selama ini terkait dengan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Nah, sejauh mana anak-anak atau peserta didik itu mengetahui dan mungkin bisa ikut berperan, mengambil peran juga. Oke. Terkait dengan area pengembangan yang hendak dicapai sama Bu Sulis di kelas 10 tersebut seperti apa? Untuk area pengembangannya, pertemuan minggu ini kan tentunya mencakup 3 hal, terkait dengan kemampuan kognitif, psikomotor, sama afektifnya. Kalau kognitifnya, kemampuan berpikirnya tentu siswa mampu berpikir kritis ini, menganalisis, kemampuan menganalisis terkait dengan konflik yang terjadi di Indonesia dengan negara-negara tetangga. Yang dianalisis apanya? Terkait dengan satu tentunya beberapa kasus ya yang pernah terjadi, faktor penyebabnya apa, pihak yang terlibat, lalu upaya pemerintah selama ini seperti apa, sejauh mana keefektivitasannya ataupun kontribusi masyarakatnya sebagai generasi muda dalam menghadapi konflik tersebut. Lalu untuk yang psikomotor, anak-anak bisa menyaji sekaligus mengkomunikasikan hasil analisis mereka terkait dengan berbagai macam kasus atau konflik di wilayah perbatasan di Indonesia yang mereka analisis. Berarti kalau dari kajian tadi, area yang ingin dicapai psikomotornya melihat anak-anak bagaimana menyampaikannya. Berarti apakah nanti di dalam pembelajaran itu berdiferensiasi? Iya, tentunya berdiferensiasi karena nanti di dalam proses pembelajaran anak-anak nanti kan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan klasifikasiannya. Sebelumnya kan saya sudah menyebarkan angket terkait dengan minat siswa di kemampuan audio, visual, sama kinestesia. Berarti untuk kajian masing-masing siswa sesuai dengan istilahnya profil belajarnya anak-anak ya? Iya, sesuai dengan profil. Untuk yang afektifnya? Untuk afektifnya itu salah satunya nanti siswa mampu belajar menghargai pendapat. Kan ada proses menyaji dalam bentuk presentasi kan, bagaimana sih siswa yang lain itu menanggapi, bisa menghargai pendapat orang lain. Karena ini modelnya kolaborasi ya? Iya, kolaborasi mengelompokkan. Oke, jadi yang sasarannya yang ingin dicapai atau terlihat dalam pembelajaran itu anak mampu menghargai pendapat kelompok lain. Yang terakhir ini Bu Sulis terkait dengan pembelajaran yang akan kita lakukan rencananya
hari Rabu. Rabu, berarti besok ya, sekarang hari Selasa. Bagaimana strategi yang Bu Sulis terapkan ketika nanti pembelajaran PKM berlangsung? Ya, kalau terkait dengan strategi seperti dalam perancangan pembelajaran ya Ustaz, nanti saya klasifikasikan ke dalam 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan pembuka, yang kedua kegiatan inti, yang terakhir kegiatan penutupnya. Kalau dengan kegiatan pembuka, saya guru mengawali dengan salam dan pengkondisian kelas seperti halnya absensi, cek buku, kebersihan dan kesiapan belajar mereka. Lalu yang kedua, di kegiatan pembukaan juga saya menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini itu apa, mereka harus apa, dan mereka nanti setelah pembelajaran ini dapat apa gitu. Pemaknaan juga. Ya, itu di kegiatan pembuka ya. Iya. Kira-kira butuh berapa menit itu? Kurang lebih 10 menit. Oke. Berikutnya? Selanjutnya untuk kegiatan intinya, pertama untuk mengaktifkan dalam artian minat anak-anak setelah didik, saya akan menampilkan video pematik terlebih dahulu yang berkaitan dengan isu wilayah perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Cina di wilayah perairan Natuna. Nanti ada sesi tanya jawab sejauh mana mereka mengetahui. Setelah itu saya akan mengelompokkan peserta didik ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar di kelas 10 karena sebelumnya kan sudah ada pemetaan. Saya juga sudah pernah melakukan pemetaan berdasarkan angket gaya belajar, kan ada 3 biasanya, ada yang audio, visual, sama kinestetis ya. Iya, tadi kan Bu Sulis menjelaskan akan mengasih video pemantik ya. Video itu dari Bu Sulis atau dari siswa? Itu video yang berasal dari saya, dari berupa guru ya berarti. berita. Itu berapa menit itu? Kurang lebih 5 menit. 5 menit ya. Oke, 5 menit. Kemudian tadi Bu Sulis menjelaskan akan melanjutkan membagi ke dalam beberapa kelompok, gitu ya, sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, ketika Bu Sulis sudah membagi ke dalam gaya belajar mereka, kemudian apa yang mereka lakukan? Nanti setiap kelompok sesuai dengan gaya belajar yang sudah ada itu audio, visual, sama kinestetis, akan saya berikan sebuah studi juga, studi kasus terkait dengan konflik wilayah perbatasan, dimana kalau misalkan anak audio akan saya berikan video dalam bentuk video, nanti ada panduannya, mereka harus apa yang harus dianalisis. Kalau misalkan latar belakang dari konflik Pulau Sipadan dan Bintan itu seperti apa, faktor penyebabnya apa, pihak yang terlibat sampai solusinya. Itu yang kelompok audio. Kalau yang kelompok visual nanti akan rencananya saya akan memberikan sebuah artikel, nanti dianalisis bersama timnya. Lalu sebagai hasilnya anak-anak nanti akan menyajikan dalam bentuk PPT yang akan dipresentasikan tentunya. Untuk yang anak kinestetik? Kalau kinestetik saya juga akan memberikan sumber berupa artikel, lalu mereka menyaji hasil dari analisisnya itu dalam bentuk mind map. Berarti Bu Sulis ini akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, berdasarkan gaya belajar siswa, di mana ada tadi saya sempat mendengar itu kontennya pun disesuaikan. Kalau anak audio tadi dalam bentuk video ya, diberikan konten dalam bentuk video. Kemudian untuk anak visual sama kinestetik berupa artikel, di mana nanti hasil produknya pun menyesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Untuk anak audio untuk outputnya apa? Dalam bentuk seperti apa? Penyajiannya, hasilnya itu nanti rencananya dari berita mereka nanti akan membuat sebuah talk show untuk menganalisis sebuah kasus. Ya, berarti anak audio nanti membuat talk show ya berarti ya. Kemudian anak yang visual visual membuat PPT. Kemudian yang kita saja membuat mind map. Oke. Kalau dilihat dari rangkaian pembelajaran yang mulai dari menyampaikan pembuka, kemudian inti ya. Kira-kira tadi di tujuan pembelajaran anak kan berpikir kritis ya yang diharapkan. Kemudian menyampaikan hasilnya bisa enggak dalam 2 jam pembelajaran?
Untuk pembelajaran pekan ini rencananya sih anak lebih berproses ya, analisis dulu mengumpulkan data karena kan butuh waktu biar hasil yang mereka dapatkan itu juga bisa menampilkan hasil yang mendalam. Jadi pertemuan kali ini lebih ke proses diskusinya, sedangkan untuk penyajiannya hasil presentasinya itu akan dilakukan minggu depan. Ya. Untuk kegiatan penutupnya seperti apa? Kalau kegiatan penutupnya akan dilakukan refleksi ya, dari siswa terkait dengan apa yang mereka dapatkan atau apa yang mereka temui saat proses pembelajaran di jam ini, misalkan kendala apa mereka temui. Oke, terima kasih Bu Sulis atas kegiatan pra-observasi yang sudah kita lakukan, dan kita akan melihat kegiatan observasi besok ya. Di jam pertama di kelas 10 ya. Yang menjadi catatan saya dalam kegiatan pra-observasi ini, saya hanya mengingatkan di sini ya. Nanti biasanya itu ketika pembelajaran itu mohon tidak lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran, karena itu goal yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua mungkin dikuatkan kembali terkait dengan tagihan dari kelompok, di mana tadi dibedakan sama Bu Sulis, anak audio, anak visual maupun anak kinestetik. Mungkin butuh penguatan karena tugas ini tidak langsung tampak di pertemuan yang sedang berlangsung, tapi pertemuan berikutnya. Biasanya siswa lupa kalau tidak ada penguatan di sana. Terima kasih Bu Sulis atas kesempatan waktu yang sudah diberikan. Semoga besok kegiatan observasi kelas bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.